Di sebuah kaki gunung terpencil yang dikelilingi oleh sungai Lengkung, yang jarang terjamah oleh masyarakat luar, berdirilah sebuah desa yang bernama Desa Sekarbumi. Di desa tersebut tinggallah satu pasang suami istri yang cukup terpandang, dan disegani oleh masyarakat setempat. Ya, mereka merupakan pasangan Ahmad dan Maya. Mereka memiliki rumah yang cukup mewah dibanding dengan rumah warga sekitar. Namun setelah bertahun-tahun menikah, mereka belum juga diberi keturunan. Dan pada masa itu, masyarakat masih sangat percaya pada berbagai mitos dan kekuatan gaib. Maya merasa iri ketika mendengar di desa tersebut ada perempuan yang melahirkan. Dalam keputusasaannya itu, Maya akhirnya mencari jalan pintas. Tanpa sepengetahuan siapapun, Maya mendatangi seorang kuncen kaki gunung terkenal di desa itu, yang diyakini memiliki kekuatan untuk membantu perempuan mandul mendapatkan keturunan. Namun, harga yang harus dibayar tidaklah murah. Maya harus melakukan sebuah perjanjian mistis dengan makhluk gaib yang mendiami sungai Lengkung yang berada di desanya. Meskipun konsekuensinya masih menjadi misteri, demi mendapatkan seorang anak, Maya menyanggupi syarat tersebut. Di setiap pertengahan malam, Maya selalu mendatangi sungai Lengkung sambil membawa sesajen. Dia duduk bersila sambil merapalkan mantra dan terus berdoa agar keinginannya terkabul. Hingga pada suatu malam, di saat Maya melakukan ritual, Maya merasakan malam itu sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Maya mendengar sebuah bisikan dari dalam sungai tersebut, dengan angin yang meniup dari arah sungai yang terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa bulan setelah melakukan ritual itu, Maya dikabarkan mengandung anak kembar. Sang suami menyambut kehamilan istrinya dengan sukacita. Namun selama kehamilan istrinya itu, suaminya sering mengalami mimpi buruk. Dia juga sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan merasakan kehadiran sosok tak kasat mata di sekitar rumah mereka. Penduduk desa juga mulai mengalami berbagai kejadian ganjil, seperti hewan ternak yang mati secara tiba-tiba, suara tangisan bayi yang terdengar di tengah malam, serta kabar tentang sosok hitam yang berkeliaran di sekitar rumah Maya. Beberapa bulan berlalu hingga waktu yang dinantikan Maya tiba. Setelah bayi kembar tersebut lahir, Maya dan Ahmad tampak syok melihat kondisi anak mereka. Salah satu bayi tersebut memiliki fisik yang mengerikan, seperti gumpalan ari-ari yang terus bergerak dan mengeluarkan suara tangisan layaknya bayi normal. Bayi yang satu lagi memiliki fisik yang aneh, mata yang terlalu besar, kulit yang pucat kebiruan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat situasi tersebut, Ahmad langsung membunuh bayi yang berwujud menyerupai ari-ari itu dengan tangannya sendiri. Dan setelahnya kembaran bayi itu kemudian mengeluarkan tangisan dan dapat diselamatkan. Bayi itu diberi nama Kumala. Semenjak kelahiran Kumala, berbagai bencana dan kejadian mistis semakin sering terjadi di desa itu. Kumala tumbuh dengan mendapatkan perlakuan kasar dari kedua orang tuanya. Waktu berlalu dan kini Kumala berusia 6 tahun, dia tumbuh dengan kondisi keterbelakangan mental. Hal itu membuat Ahmad menganggap kecacatan Kumala adalah karena ketidakbecusan istrinya dalam menjaga kandungan. Karena malu mempunyai anak keterbelakangan mental, akhirnya Ahmad memutuskan untuk mengurung Kumala di kamarnya. Sampai suatu saat, Kumala berhasil kabur untuk bermain bersama anak-anak di desa. Akan tetapi, ia justru mendapat perlakuan yang tak mengenakan. Setelah kembali ke rumah, Kumala dihajar oleh Ahmad karena berani keluar tanpa izin. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, anak-anak yang merundung Kumala dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Sejak kejadian itu, teror mulai melanda desa Sekarbumi. Peristiwa mengerikan mulai menimpa desa mereka. Anak-anak mulai hilang secara misterius, dan sebagian orang mengaku melihat bayangan anak kecil berkeliaran di malam hari. Warga desa juga sering melihat bayangan hitam yang keluar masuk sungai Lekung. Bahkan beberapa saksi mengatakan bahwa mereka pernah melihat Kumala berbicara dan tertawa sendiri di tepi sungai Lekung tanpa alasan yang jelas. Warga desa mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa Kumala bukanlah anak manusia biasa, melainkan hasil dari perjanjian mistis yang dilakukan oleh ibunya. Rumor menyebar bahwa Kumala adalah titisan makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan apa saja yang menatap matanya terlalu lama. Ketika kasus hilangnya anak-anak semakin sering terjadi, warga desa akhirnya mengambil keputusan.
Mereka mendatangi rumah Maya dengan membawa obor dan senjata tajam. Namun mereka justru menemukan hal yang sangat mengerikan. Dia menemukan Maya dalam keadaan sekarat dengan luka tusuk di perutnya. Sementara itu, Ahmad ditemukan sudah terkapar di halaman belakang rumahnya. Dengan kondisi kedua matanya tertancap kayu, hingga tertembus di bagian belakang kepalanya. Dalam kemarahan dan ketakutan, mereka menuduh Maya telah melahirkan iblis yang membawa petaka bagi desa. Dalam situasi yang mencekam, warga desa menyeret Kumala ke sungai Lekung di pinggiran desa dan melemparkan ke dalamnya. Sebelum tenggelam ke dalam sungai, Kumala sempat berteriak, dan suara tangisannya berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Namun, beberapa orang percaya bahwa roh Kumala tidak pernah pergi. Beberapa warga yang mencoba mendekati sungai Lekung tersebut mengaku mendengar suara anak kecil menangis di malam hari, dan ada pula yang merasa seperti sedang diawasi oleh sosok yang tak kasat mata.